Mulai. Sip. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yonatan Sunoto, saya sebagai Technical Advisor di PT Sinik Data Indonesia. Kali ini, pada sesi kali ini, saya akan membahas bagaimana kita untuk menambahkan domain di dalam Office 365. Nah, domain yang dimaksud itu seperti apa? Domain yang dimaksud adalah, misalnya kalau kita punya email. Ketika email kita, misalnya kalau di Microsoft itu ada outlook.com, live.com. Nah, ketika kita punya live atau outlook.com, seringkali kita kan berbisnis dengan orang. Nah, ketika kita berbisnis dengan orang, kurang keren rasanya kalau kita menggunakan form atau kita menggunakan hanya live ID saja. Kita bisa menambahkan misalnya dengan metadata.co.library. Nah, tapi sebelum kita masuk ke video ke dalamnya, mari kita lebih tahu dulu apa itu sebenarnya Office 365. Office 365 sendiri terdiri dari beberapa fitur. Jadi yang sebenarnya kita tahu Office 365 itu ada layanan Office-nya yang sering kita gunakan. Layanan Office-nya yang sering kita gunakan ini bisa berupa satu user dan lisensinya itu berupa satu user. Satu user bisa mendapatkan 5 lisensi untuk 5 mobile device, untuk 5 smartphone, dan untuk 5 tablet. Untuk device sendiri sudah support dengan OS-nya Mac dan Windows. Lalu kita juga ada layanan Access Online, di mana itu layanan email yang digunakan Microsoft dengan kapasitas storage mailbox-nya sebesar 50 GB. Jadi kapasitas 50 GB ini cukup besar untuk kita gunakan sehari-hari. Misalnya kalau kita pakai setahun itu kita nggak perlu checking. Nah, lalu juga ada SharePoint Online, di mana kita biasa menggunakan layanan intranet di kantor. Nah, layanan ini pun di dalam SharePoint Online ini kita bisa menggunakan layanan-layanan untuk share dokumen, lalu workflow, itu kita bisa menggunakan SharePoint Online. Dan yang terakhir adalah layanan Skype for Business, di mana layanan ini kita bisa melakukan video conferencing, kita juga bisa melakukan layanan-layanan yang tidak membutuhkan banyak fasilitas, tidak butuh komputer saja dan koneksi internet, kita juga bisa berkomunikasi. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kalau di sini itu ada layanan Office itu kita akan mendapat layanan Excel, Word, OneNote, Access, Publisher, PowerPoint, link sekali di Skype for Business, lalu juga Outlook dan InfoPad. Dan kapasitasnya mailbox sendiri 50 GB. Kita juga nanti dapat domain yaitu onmicrosoft.com. Lalu juga kita mendapatkan online storage sebesar tak terhingga. Jadi sekarang kapasitas OneDrive for Business itu sudah tak terhingga. Dulu masih 1 MB, tapi sekarang sudah tak terhingga. Lalu juga kita mendapatkan Skype for Business. Lalu ini tampilannya. Jadi kalau kita misalnya mau lihat tampilannya, kita bisa ketik portal.office.com. Kita langganan dulu. Kita kalau yang sudah punya akun Microsoft, tinggal langsung masuk aja. Kita daftar isi segala macam. Lalu kita diarahkan ke sini. Jadi ini tampilan daripada Office 365 kita. Dia berbasis web page. Nah, untuk yang terbaru ini di 2016 sudah ditambahkan fitur Power BI, Project dan Planner. Sebelumnya tidak ada untuk 3 ini. Nah, jadi dalam satu Office 365 kita sudah dapat melakukan semua kegiatan kantor kita dalam satu jangkauan. Nah, sekarang kita masuk kepada plan-nya. Jadi di Office 365 itu ada beberapa paket, beberapa plan. Yang pertama adalah tipe bisnis dan yang kedua adalah tipe enterprise. Perbedaannya apa di bisnis dan enterprise? Hanya perbedaan di sisi jumlah user. Kalau di tipe bisnis itu terbatas maksimal sampai 300. Terbatas sampai 300. Sedangkan kalau enterprise itu unlimited user, jadi tidak terbatas. Yang bisnis ini cocok untuk SMB, jadi untuk kalian yang mungkin tidak sampai ratusan cocok untuk menggunakan tipe ini. Sedangkan yang tipe enterprise itu digunakan untuk di atasnya SMB. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri sebetulnya tetap yang paling kanan yang paling lengkap. Jadi kalau di tipe bisnis ya bisnis premium yang paling lengkap, sedangkan untuk yang enterprise tipe 4 yang paling lengkap. Tapi ini adalah versi yang tahun 2015. Nah, di versi tahun 2016 itu sudah ada tipe E5. Apa perbedaannya dengan tipe 4 tadi? Ada tambahan beberapa fitur, yaitu ada tambahan achieving weight management dan data loss prevention dan encryption. Itu telah diperbaharui fiturnya. Lalu juga ada View Analytics, e-discovery, share attachment, and URL and access control. Nah, fitur-fitur ini nanti akan saya jelaskan pada kesempatan yang terpisah.
Lalu juga ada yang user dan organization analytics, itu dibekali oleh Cloud BI Cloud dan Dev Analytics. Juga ada Cloud PBX dan PSDN Conference. Itu semua ada di tipe E5. Nah, next kita akan membahas bagaimana kita menambahkan domain kita sendiri ke dalam Office 365 kita. Nah, yang pertama, tadi kalau kita buka di portal office.com, kita akan diarahkan ke admin. Jadi kita klik yang ini, lalu kita memilih yang admin. Seperti ini. Jadi kita pilih yang logo ini, terus setelah masuk ke dalam admin, kita pilih yang domain. Kita klik domain. Lalu setelah kita mengklik domain, kita add domain. Setelah kita add domain, kita akan diarahkan pada halaman ini. Jadi kita akan menambahkan satu domain kepada Office 365. Tadi seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa kita akan menambahkan domain kita sendiri. Di sini saya akan menggunakan contoh metodata.co.id. Nah, jika sudah sampai saat ini, kita hanya membutuhkan 3 langkah. Kita pertama untuk memverifikasi domain. Yang kedua, kita menambahkan user jika memang usernya itu ada tambahan. Dan yang ketiga adalah kita finalisasi setup domain. Di langkah ini kita tinggal klik Let's Get Start aja. Nah, setelah kita ketik, nanti kita masukin domain kita, metodata.co.id. Nah, nanti di sini dia akan melakukan verifikasi. Nah, kalau kita di Indonesia ini khususnya, kita bisa rata-rata biasanya itu kita menggunakan domain lokal. Nah, kalau domain lokal itu kita pilihnya ada aja. Nanti setelah kita menambahkan domain kita tadi, nah kita akan dihadapkan pada TXT record dan MS record. Nah, seperti ini. Kita akan diberikan TXT name, TXT value, dan TTR. Nah, di antara kode-kode ini akan nanti kita masukkan ke domain hosting kita. Jadi kita sudah kita beli hosting di lokal kita di Indonesia, kita bisa isi data seperti ini. Nah, kalau lebih tampilannya seperti ini. Jadi tergantung hosting yang digunakan oleh Anda. Mungkin bisa hosting lokal apapun yang Anda gunakan, tampilannya tidak sama seperti ini. Tetapi konfigurasinya itu jauh lebih kurang seperti ini. Jadi kita setting dulu sedikit ini. Nanti setelah kita setting, kita setting yang pertama itu adalah NS-nya, MX, CNAME, dan TXT. Nah, untuk settingnya seperti apa? Ini tampilan seperti ini. Jadi ini adalah guide panduan panduan dasar untuk menambahkan domain kita sendiri ke Office 365 supaya nanti email dan domain-domain yang lain itu menggunakan nama perusahaan kita sendiri. Nah, kalau kita misalnya tadi sudah menambahkan TXT dan MX recordnya, dia akan memverifikasi. Setelah dia memverifikasi, oh ternyata sudah ada, nanti dia akan bilang bahwa metode sudah terdaftar. Di sini kita tinggal lakukan langkah selanjutnya. Nah, di langkah selanjutnya kalau misalnya kita mau ada tambahan user, atau user baru, kita bisa mengisikan nama, last name, lalu username. Jadi kita kayak bikin account untuk usernya. Kita isi nama, lalu kita klik next. Nah, nanti kalau kita sudah klik next, page-nya ini akan membawa kita untuk sign out dulu. Setelah kita sign out, nanti kita diminta untuk masuk ke Office 365. Setelah kita masuk ke Office 365 ini, kita klik sign in. Nah, di tahap ini kita hanya perlu untuk mengecek kembali kita mau layanan apa. Ada Outlook, ada Skype for Business, dan Mobile Device Management. Setelah kita memilih fiturnya, kita tinggal klik next. Jadi ini lebih jelas ya. Setelah kita klik next, semuanya sudah selesai. Domain Anda telah disetting. Cukup mudah bukan? Tidak terlalu susah. Demikian presentasi dari saya untuk menambahkan domain. Nanti untuk selanjutnya daripada itu kita akan tunggu pada episode. Terima kasih.